puasanya lancar, mudah-mudahan lancar terus. Nah, nggak terasa ya Lebaran udah makin dekat, sebentar lagi kita bakal Lebaran. Dan nanti abis Lebaran pasti bakalan banyak lagi yang bakalan kita kulik-kulik nih. Banyak persiapan sampai pramusim sebelum Liga 1 bergulir yang rencananya bakal dimulai tanggal 27 Juli. Dan orang yang di sebelah aku juga pasti udah bakalan sibuk juga nih nanti. Calon-calon sibuk. Halo Mas Vino, apa kabar? Baik, tapi ada yang beda ya? Iya, ada yang beda sekarang. Udah Apa beda ya? nih, kameranya beda, udah ada 3. Keren. Berkembang pesat. Yes, iya dong, harus berkembang pesat. Sama kayak di Blagri juga, makin banyak yang nonton Iya. sekarang. Yeay! Jadi ingat awal episode 1 gitu ya. Yang waktu itu di-share ya, seru Iya, ya. masih gimana, tapi sekarang gokil. Yes, semakin gokil dong harus. Dan ini kita juga gak cuma berdua nih Jebret Tim hari ini. Kita bakalan ngobrol sama Mas Randy Julio, manajer dari Dewa United. Halo, coba kita langsung terhubung dengan Mas Randy. Halo Mas Randy Julio. Oh, di mobil. Mas Randy, mungkin suaranya masih di mute ya? Nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Randy Julio, manajer dari Dewa United. Kita bakalan tanya gimana updatean dari Dewa United menatap Liga 1 nih. Benar. Karena kan baru ya, debutan ya. Dan banyak juga datangin pemain-pemain baru kan, Dewa tuh kan. Yes. Termasuk udah berapa bisa orang? Udah 5 dibilang. ya? Belum sih kalau 25, pelatihnya baru. Udah 5. Iya, Iya, 5 Maizar, orang, pelatihnya, Asep Berlian, Dias Angga, Miftah, terus si terakhir Iksan. Oke. Nggak tahu terakhir Deden Nasir katanya dari Persib Bandung. Ya. Nggak tahu ya. Coba ini aku juga mau sapa Mas Randy. Mas Randy, boleh headsetnya tolong mungkin dicabut dulu Mas supaya bisa keluar suaranya. Kemute. Kemute soalnya. Kemute. Dicabut aja mungkin headsetnya. Nah, oke Udah nih dengar? dia udah ada suaranya. Halo, selamat sore. Sore, Mas Randy. Sore. Apa sore. kabar Ya, Mas? Makasih ya udah ngeluangin waktunya buat The Blagri. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Gimana kabarnya kakak-kakak? Sehat, Mas. Di sini ada Intan, ada juga Mas Vino di sini Halo. ya yang bakal ngobrol-ngobrol. Mas, Halo Mbak Intan Mas Rino. ya, Mas Randy ini kan lagi apa ya? Udah pada update semua nih ya. Banyak pada ngerekrut pemain-pemain baru. Nah, terakhir aku denger dari Dewa United, langsung aja ya kita bombardir dengan pertanyaan nih Mas Nah. ya. Boleh. Ini kita dengar terakhir ada Iksan Kurniawan nih yang bakalan ngisi posisi gelandang nanti di Dewa United. Ini kenapa Mas kok Betul, milihnya betul, Iksan betul. nih? Sama mungkin gue pengen tahu Mas yang di terakhir tuh yang video apa welcome ada kiper megang bola itu boleh kasih tahu nggak siapa? Ini tapping soalnya jadi kalau bocor nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Iya benar, kalau misalkan Iksan emang kita juga kan setiap kali milih pemain selalu berdiskusi sama coach, sama CEO kita juga, dan kita selalu memilih sesuai sama kebutuhan tim. Dan kita lihat karakter Bang Iksan juga cukup cocok sama tim kita, makanya kita memilih Bang Iksan untuk di gelandang kita. Oke, dan Terus ini kalau untuk kiper, sebenarnya sih ini sebenarnya surprise ya harusnya. Kita memang bikin sengaja cerita biar kita perkenalan di sosial media kita supaya selalu nyambung ke setiap pemainnya gitu. Bener, kiper kita nanti kiper dari bekas Persib Bandung, Deden. Kan? Biar, Deden. wow. Ini baru Bener kan? diumumin di sini, Mas. Ya baru diumumin Iya. di sini. Karena Karena emang mungkin kita sengaja ngomongin semua kita berdasarkan dari sosial media kita, nanti Nah. bakal nyambung terus sampai selanjutnya sampai pemain kita semua kita announce gitu. Oke, ini rencananya memang masih mau akan ngerekrut berapa pemain lagi, Mas? ada berapa sih yang rencananya ditargetin? yang ditargetin? Sejauh ini tim sebenarnya udah lumayan lengkap. Paling tinggal kurang lebih 3 lokal lagi lah yang kita targetin. 3 pemain lokal. Artinya berarti kalau asing udah bungkus semua dong, 4 asing. Kalau asing sebenarnya sudah ada semua, tapi masih dalam tinggal tahap finalisasinya aja sih. Minta ya. Gitu. Asingnya kalau gue boleh tahu itu yang pernah main di Indonesia atau benar-benar baru, Mas? Kita asingnya semua benar-benar belum pernah di Indonesia baru. Benar-benar belum pernah di Indonesia. Belum pernah di Indonesia. Dari negara mana, Mas? Belum pernah. Itu Bocoran nanti lah. Gak apa-apa, kalau bocoran nanti dulu lah boleh dari nggak negara kita mana. bocorannya di sosial media kita aja. Yang saya kasih bocoran satu ya, yang satu Ya. berasal dari North Macedonia, ada satu. Wow, Goran Pandev. itu benar. Iya, yang ngalahin Itali. Yang ngalahin Itali kemarin bukan? Ya benar, negaranya yang ngalahin Itali Negaranya kemarin. yang ini. ngalahin Oh, Itali. nggak lolos jangan-jangan ya. main yang ngalahin Itali kemarin tuh. Main nggak? Aduh, nanti ya.
Itu nanti surprise. Nanti kita bakal umumin di sosial media kita. Tapi kalau gue boleh tahu dari sisi budget nih, sebenarnya diberikan modal yang cukup besar nggak sih dibandingkan dua tim promosi lainnya? Terus pertanyaan gue berikutnya adalah kan ngelepas pemain juga nggak sedikit ya, Mas, ya banyak ya pemain yang dilepas. Nah, gue pengen lihat dari kacamata lu nih, Mas, sebagai manajer. Ketika tim baru promosi ke Liga 1 itu sebenarnya pemain yang dibawa tuh timpang banget sih ke Liga 1 sehingga mereka harus mereka harus rekrut pemain baru yang jumlah yang banyak dan ngelepas pemain yang bawa tim ini naik ke Liga 1 juga dengan jumlah yang banyak gitu. Benar. Tapi kan kembali lagi kita kan di Liga 1 tim yang baru naik adalah justru tim yang juga paling berbahaya untuk turun lagi ke Liga 2. Makanya kita benar-benar persiapin semua yang paling matang buat tim kita sih, intinya gitu. Emang beberapa pemain yang di Liga 2 kita lepas, tapi ada juga sebenarnya cukup banyak lah yang masih bertahan di Liga 1 ya. Ada 14 nama. Yang udah perpanjang Dari tim Liga 2 kontrak kita. itu ada siapa aja, Mas, nama-namanya? Yang udah fix Salah perpanjang kontrak. satunya beberapa ya, mungkin ada Rangga Muslim, ada Ahmad Faris, ada Rizhadi Fauzi, sama ada beberapa pemain lagi yang kurang lebih 14 dari tim Liga 2 kita yang masih lanjut di Liga 1. Oke, ada 14 pemain. Rifki ya? Mokodompit mana, Mas? Rifki Mokodompit enggak, kita enggak perpanjang Rifki Mokodompit buat ke Liga 1. Gitu. Iya. Tapi Ajen, Rintan dulu deh. Ya, Mas, ini sebagai tim promosi nih, Mas, saat ini. Ini persiapannya untuk bisa musim depan di Liga 1 bersaing. Kan tadi Mas bilang juga katanya tim-tim yang promosi ini jadi tim yang paling berbahaya, bisa turun lagi ya, bisa degradasi lagi. Nah, ini persiapannya apa? Apakah akan ada ikut turnamen? Aku dengar ikut itu ya, yang piala apa namanya? Wali Kota Solo ya? Iya. Dewa. Oh, sejauh ini belum ada undangan resminya sih ke kita kalau untuk itu. belum ya? Tapi kita lagi, betul belum. Tapi kalau misalkan untuk persiapan kita sebenarnya udah mulai dari tanggal 6 kemarin kita udah mulai latihan untuk pemain-pemain yang udah ada dan terus bertambah terus kita mulai latihan terus. Ini juga saya sebenarnya masih di lapangan lagi ngeliat anak-anak latihan gitu. Jadi emang latihannya kita udah mulai start dari sekarang untuk persiapan biar lebih matang lagi. Terus mungkin rencana kita bakal ada rencana mau training camp tapi masih dalam koordinasi sih, masih kita bahas nih. Gitu. Oke. Setelah libur lebaran harusnya. Oke, sebagai tim yang akhirnya naik ke Liga 1 nih, ini promosi ke Liga 1, ini juga kan akhirnya merekrut pemain-pemain baru dan juga ini kan pelatih baru nih, Mas. Ini target dari manajemen untuk pelatih baru dalam mempersiapkan tim ada apa aja nih, Mas? Ikut turnamen kah atau kan nanti akan ada laga uji coba dengan tim-tim Liga 1 lainnya atau gimana? Betul, kita mungkin akan uji coba ya nantinya, tapi masih dalam koordinasi kita akan persiapkan semua yang terbaik lah untuk tim. Pokoknya kita mau ada training camp juga, mau uji coba juga. Kalau misalnya nanti emang ada undangan untuk ikut Piala Wali Kota, akan kita pertimbangkan juga untuk ikut gitu. Oke, Mas, Biar boleh nggak timnya sih Mas makin matang sebutin lagi. tim mana gitu yang paling diinginkan oleh Dewa United untuk melakukan uji coba tuh tim-tim mana, Mas, yang paling pingin, tim sparring yang pingin dicoba lah di Liga 1 Apa tuh? Ajax Amsterdam karena kerja sama Edwin van der Sar kan kemarin? Iya, itu ntar mungkin rencana untuk akademi masih kita godok terus juga sih untuk itu. Kalau tim, aduh saya nggak mau sebut juga ya, kayak enak juga nantinya. Tapi kalau untuk semua tim saya rasa punya kualitas yang bagus, apa aja timnya pasti kita bakal juga ambil pelajaran dari setiap pertandingan yang nanti akan kita jalankan gitu. Mas. Soalnya kemarin Edwin van der Sar katanya kerjasama gitu. Oh iya, itu tadi bentuk kerjasamanya gimana sih, Mas? Kerjasamanya di akademi, jadi kita mungkin akan bekerja sama Ajax Amsterdam untuk di akademi kita nantinya. Untuk kerjasamanya seperti apa masih dalam pembahasan sekarang, Kak, Mbak. Oke. Ya, mungkin masih belum bisa di-share karena emang masih dalam tahap pembahasan sekarang. Oke, Mas, ini kan akhirnya Dewa United memilih Coach Neil Maizar ya, yang untuk melatih Dewa United untuk nanti dipromosi di Liga 1. Ini awal pertimbangan kenapa Coach Neil Maizar yang dipilih ini apa, Mas? Kita pertimbangannya kan udah tahu Coach Neil udah pernah ngelatih di timnas juga dengan pengalaman yang udah luar biasa juga Coach Neil. Kita juga udah membahas bersama manajemen, emang akhirnya terpilih Coach Neil karena
setelah kita ngobrol-ngobrol juga sepertinya kita punya visi dan misi yang sama juga sama coach untuk di Liga 1 nanti di Dewa United. Nah, pendekatan sama Coach Neil tuh udah dilakukan sejak si Liga 2 selesai itu ketika memang sama-sama main di 8 besar atau memang baru-baru aja? Karena kan rumornya sebelumnya ada nama Seto dan beberapa nama pelatih, Widodo juga sempat masuk radar juga kan. Tapi akhirnya berlabuh di Coach Neil gimana ya. tuh? Ya, sebenarnya kalau untuk pendekatan emang udah dari setelah Liga 2 selesai sih lebih tepatnya. Udah mulai kita ngobrol-ngobrol, udah mulai kita meeting, internal meeting, terus akhirnya mungkin setelah beberapa saat setelah Liga 2 selesai itu akhirnya kita udah selesai meeting dan akhirnya udah menentukan. Emang beberapa kemarin sempat ada pilihan-pilihan untuk pelatih lokal lainnya, tapi kita akhirnya jatuhnya kepada Neil Maizar. Kenapa pelatih lokal kan biasanya Malah ya ngincer Persis asing Solo ya. aja asing gitu kan. Selalu percaya pada pelatih lokal, sedangkan kemarin di Liga 1 terakhir itu kan tim-tim teratas ya cuman Aji Santoso doang yang bisa bawa timnya, pelatih lokal yang bisa bawa timnya di ke papan atas gitu. Betul, nggak apa-apa. Emang kita setelah berdiskusi sama seluruh manajemen dan CEO emang lebih memilih untuk saat ini pelatih lokal dulu. Karena kalau misalkan pelatih asing, ada beberapa pertimbangan sih sebenarnya kalau kenapa kita milih pelatih lokal, dan akhirnya emang kita tentukan untuk musim ini kita pelatih lokal gitu. Nah Mas, ini kan masih terkait dengan pemilihan Coach Neil sebagai pelatih Dewa United. Tadi kan Mas Randy sempat bilang kalau kenapa memilih Coach Neil karena memang visi dan misinya sama dengan yang diinginkan oleh manajemen dan juga Dewa United. Nah ini kalau boleh tahu visi dan misinya apa nih Mas untuk di Liga 1 kali ini? Visi dan misinya sebenarnya untuk yang pertama kita ingin mencoba memilih pemain yang terbaik dan memilih pemain yang sesuai kebutuhan untuk kita insya Allah bisa berharap sih bisa di papan atas sama coach. Jadi kita berharap bisa, kalau bisa juga kita bisa ke AFC. Kalau untuk kedepannya nanti sebenarnya intinya kita punya visi dan misi ingin memajukan sepak bola di Indonesia gitu. Coach Neil tuh berapa lama kontrak Mas? Coach Neil 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Berarti nggak terlalu percaya dong sama Coach Neil, Mas? Bukan nggak terlalu percaya. Bukan nggak terlalu percaya. Maksudnya kita kan juga kan nanti kembali lagi ya. Kita melihat gimana kedepannya bisa kerjasama yang kalau misalnya emang baik terus nggak ada menutup kemungkinan untuk perpanjang coach gitu juga. Oke, nah Mas, ini kalau untuk terkait pemain nih, untuk pemain lokal yang berlabel timnas sudah ada yang diincar belum untuk rekrutan selanjutnya? Ada, tapi ditunggu ya. Nah, itu kita nanti ikutin aja karena dia video perkenalan pemain itu nyambung gitu kan. Oke. Karena giliran kiper. Sayang dong konsep kita hilang nih. ini berarti abis ini kan kiper diperkenalkan. Abis kiper apa nih Mas? Lini apa nih yang diperkenalkan? Abis kiper kemungkinan nanti ada gelandang lagi. Ada gelandang lagi. Ini coach Neil apakah emang lagi fokus untuk memperbaiki lini tengah dulu nih Mas? Kalau dilihat dari rekrutannya? Enggak juga sih, kita benar-benar fokus ke semua lini. Lebih tepatnya kita milih yang terbaik dan juga cocok sama skema coach ya, gitu. Oke. Nah, tapi aku penasaran nih, Mas Randy. Ini budget dari Dewa United untuk ngerekrut pemain di musim ini berapa sih, Mas? Soalnya kalau lihat dari bajunya Dewa, itu nggak banyak tempelan baju balap kayak tim lain, itu cuma 1 doang gitu kan. Jadi kayak Juventus sebenarnya. Penasaran. Udah rame, udah keren gitu ya. Itu kayaknya gede budgetnya, berapa Mas? Boleh kasih bocoran nggak? Aduh, kalau bocoran saya juga enak. Yang penting intinya cukup buat bikin tim kita untuk jadi yang terbaik di Liga 1 insya Allah. Wow, 50M ada ya Mas ya? Atau lebih? Waduh, jadi. Kok home base penasaran. Kalau buat home base-nya tuh masih banyak yang mau nanya udah pastinya tuh di mana sih Mas musim depan? Kalau home base masih sama Mas, masih kita godok untuk home base, masih kita koordinasikan seperti yang kemarin pas press conference juga udah kita sampaikan, ada beberapa kemungkinan untuk home base. Jadi saat ini masih kita koordinasikan sama semua pihak sih Mas. Kandidat apa aja? Kandidat kalau boleh tahu Mas? Iya, calon masih Jabodetabek kan? Iya masih Jabodetabek, kemungkinan masih bisa di BIS atau di Madya
atau mungkin ada alternatif lain nanti akan kita infokan segera sih. Tapi sekarang yang pasti masih kita godok agar bisa cepet kepilih gitu home base kita nantinya. Stadion baru mungkin nggak tuh Mas jadi home base-nya Dewa JIS? JIS tadi ngomong JIS Oh tadi maksudnya. ngomong JIS ya? Salah satu pilihannya JIS Mas. Saya nggak menutup kemungkinan tapi sejauh ini belum ada di pembahasan sih gitu. Oh. Paling Oke. kencang tuh kan Madia ya. Ya paling kencang Nggak sementara mau di situ nyobain sama Merpati di Depok Mas, itu baru direnov loh. Cuman masuknya lewat tukang pancong gitu gue tahu. Jauh. Stadion Merpati Depok itu lihat deh udah renov. Termasuk kayak Stadion Benteng Reborn Tangerang itu, dua stadion emang udah direnov dan Iya. kayaknya itu pantas Iya. main Liga 1. Ini Mas, tapi ini ngomongin masalah home kan udah rencana mau beberapa stadion jadi home. Nih, ini kan kemarin kita sempat mengundang Direktur LIB Mas, Pak Ya, Lukita. Pak Lukita. Bilang ya, katanya insya Allah mungkin nanti di musim depan bakalan home dan away. Tanggapan Mas Randy gimana nih? Akhirnya Liga balik lagi kayaknya home dan away. Ya kita sih sebenarnya seneng ya karena kan udah mungkin masyarakat juga udah rindu banget sama pertandingan sepak bola, udah pengen nonton bareng, udah pengen ngerasain lagi vibes-nya gimana nonton di lapangan sepak bola. Saya sih sangat mendukung kalau misalnya emang bisa kita pengen banget home away udah bisa berjalan lagi di musim ini. Iya, belum lagi itu ya masih pemasukan tambahan kan buat tim. Mas ini, Iyalah. Mas pertanyaan terakhir nih Mas, target Ya. untuk Dewa United di musim depan apa? Kita punya target yang kita pengenin kita bisa seenggaknya ada di 5 besar. Gitu. Nah, Minimal 5 besar, wis. berarti pemainnya nggak kaleng-kaleng nanti yang masuk nggak akan nih. kaleng-kaleng. Pokoknya Dan apalagi, dong. biasanya nama Nggak besar kaleng-kaleng. tuh dikenalinnya terakhir. iya, gitu kan. iya. Kita tunggu nih nama-nama besar yang bakalan keluar siapa aja. Bisa Mas, jadi Rezaldi Hanusa anak Tangsel gitu kan. balik ke Dewa ya. Oke deh, Mas Randy makasih banyak. Tapi boleh nggak Mas pesan terakhir untuk fans dari Dewa United apa nih buat teman-teman semuanya? Siap. Terima kasih yang sudah selalu mendukung Dewa United. Kami mohon selalu supportnya untuk tim yang baru ini yang punya visi misi untuk memperbaiki dan meningkatkan terus kualitas sepak bola di Indonesia. Semoga kita bisa mencapai visi dan misi kita dengan baik dan semoga kita bisa mencapai target kita di Liga 1 nanti. 5 besar. Siap, kita Kita doain doain mudah-mudahan terbaik. sukses Dewa United. Makasih banyak Mas Dan yang udah gabung pastinya sama kita kita mau di jadi sini. developer untuk akademi yang ada infrastruktur sendiri. Jadi bisa Wih, anak-anak Indonesia keren gitu bisa- dong. Pelopor. bisa Pelopor. Berarti berkibar budgetnya bendera gede kita di nih Mas nih, internasional udah bisa nih. dikira-kira Bukan lah budgetnya. kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Oke, Terima thank you kasih. Mas Randy, makasih. Siap, Terima sama-sama, kasih terima Mas. kasih. Nanti saya main Terima ke kasih. latihan. Terima Boleh, kasih boleh, Mas. boleh. Salam boleh, buat boleh. si Ngurah Ngobrol-ngobrol ya. kita sini. Oh, iya, temennya Ngurah ya. Oke, Siap, thank you siap, Mas. siap, siap. Nah, oke silakan Mas, Siap. terima kasih. Terima Yes. kasih, sampai ketemu. Ya, keren gak kaleng-kaleng Ya. ya, targetnya 5 besar. Targetnya 5 besar, tapi memang gue sih ngelihat si Dewa ini memang tim yang punya long term project ya, karena dia juga terpikirkan untuk bikin training ground sendiri di Yes. Tangerang gitu. Terus dengan klub yang baru ya, ini kan artinya effort banget harus cari supporter ya. Artinya dia juga di tahun-tahun awal Dewa United Liga 1 mungkin akan terasa berat karena di saat itu juga dia harus mikirin branding klub dia untuk lebih dapetin supporter lebih banyak lagi. Tetapi Yes. 5 besar gue rasa realistis buat Dewa United dengan melihat manajemen yang sangat settle Dewa United. Dewa United juga kalau boleh dibilang ini sebenarnya sebuah klub olahraga ya, karena seperti Rans, Persib Bandung, Bali United Iya. dia punya banyak klub di olahraga lain seperti basket dan e-sport. Iya, Rans sudah merambah ke basket ya. Benar-benar. Karena ngelihat dari Dewa United pun dia termasuk salah satu klub yang memulai latihan lebih awal ya. Karena 3 klub promosi yakni Persis Solo, Rans, Dewa United emang udah mulai latihan lebih awal di saat tim-tim Yang Liga 1 yang lainnya masih, bertahan kemarin baru mulai latihan nanti nih habis Lebaran. Dan Udah gua lihat- start duluan ya, itu dia dan ya. gue lihat memang Dewa United sesuai dengan tagline mereka waktu naik Liga 2, kita serius, nggak mau numpang lewat. Pemain yang direkrut pun memang pemain-pemain yang memang ya punya jam Dewa. terbang tinggi di Liga 1 tahun lalu. Dan gue rasa ya sangat realistis kalau memang klub ini juga
apa ya? Nargetin 5 besar. Nargetin 5 besar dan gak numpang lewat doang. Artinya kalau ngelihat dari pesaing-pesaingannya nih, misalnya kayak yang debutan kan juga keren-keren ngerekrutnya. Kayak kita tahu Persis Solo juga dia keren-keren, Rans juga sama. Nah terus juga belum lagi tim-tim Liga 1 lainnya yang kita tahu kemarin juga tampilnya bagus banget, terutama 5 besar teratas kan. Nah ini kalau ngelihat mereka ini gimana Dewa United bisa bersaing nanti di Liga 1? Kalau bisa lihat dari materi pemain Dewa United ya 5 besar itu udah paling bagus realistis, dan realistis. Tapi kalau misalnya ini gue ngomong sekarang ya, kita kan nggak tahu ya nanti Dewa United ngerekrut siapa, apakah ngerekrut katanya kan ada pemain timnas, mungkin juga ngerekrut Ronaldinho. Yang paling realistis pemain timnasnya siapa sih Kak? Gue juga masih menerka-nerka menduga-duga, tapi kan yang santernya itu ya pastinya Dede Nasir dari Persib Bandung kemarin, cuman kan Deden ini kan kiper yang udah lama cedera panjang, artinya nggak tahu performanya lagi di atas lapangan. Tadi gue nanya Rifki Mokodompit gimana, kan Rifki juga termasuk kiper yang bawa Dewa promosi ke Liga 1, artinya memang kayaknya posisi kiper utama akan sama Deden, tapi kan kita nggak tahu lihat posisi Deden yang udah lama nggak main. Jadi banyak nih ya tim-tim besar yang pemain-pemainnya juga diambil-ambilin kan. Iya termasuk Rans juga kan tadi ngambil Arif Satria, Adi Setiawan dari Persebaya, artinya memang kayaknya nih ya klub-klub yang baru naik ke Liga 1 ini selain Persis Solo itu punya modal yang cukup menarik gitu. Karena beberapa orang itu gue denger ya, tim-tim yang terlihat nggak terlalu berduit gitu ya, manajernya atau staff-staffnya bilang, aduh pemain harganya pada naik, ada yang ngerusak harga pasar nih. Gitu kan. Kemarin juga sempat cerita kan manajer dari salah satu tim besar, katanya mereka pada yang naik main kesini. Iya, Persebaya dong. Kenapa lu harus rahasia-rahasia? Iya benar. Tapi Mas Vino dapat bocoran dari siapa sih? Pemain semuanya naik rata-rata. Banyak dari klub Liga 2, dari klub Liga 2 yang punya ambisi naik ke Liga 1, termasuk klub Liga 1 yang bertahan, itu orang-orang yang ditugaskan untuk merekrut pemain tuh banyak yang curhat kayak, waduh gue mau ngincer si ini, harganya nggak masuk akal, ini harganya. Jadi memang klub dia tuh kalah saing sama klub-klub yang memang ngasih harga tinggi. Artinya dia nganggapnya sih klub itu sebagai klub yang ngerusak harga pasar itu gitu kan. Si klub yang ngasih harga tinggi ini. Iya. Klub apa? Ya nggak usah dirahasiain, tapi lu udah bisa tebak bahwa pastinya Persib Bandung, Bali United itu klub yang jor-joran ya dibilang jor-joran sih enggak, tapi kalau gue lihat tuh lebih ini klub memang ngeluarin kontrak, ngasih kontrak ke pemainnya besar, tapi memang income yang dia dapatkan juga memang besar, bagus gitu kan. Tapi ada tim yang memang jor-joran yang kita belum tahu nih situasi finansialnya settle atau enggak. Gue sih boleh tebak ya mungkin Persis Solo juga salah satunya, ya Arema juga termasuk tim yang memang ngasih nilai kontrak sangat-sangat besar gitu kan. Tapi Kak, kalau misalnya berarti kalau ngelihat semua tim-tim ini kan Mas Vino, kita juga udah tahu ya beberapa tim udah mengumumkan pemain-pemainnya. Nah, siapa nih tim-tim yang kayak paling bisa bersaing lah di papan atas? Karena kan dengan tim debutan yang muncul, 3 tim debutan dengan juga rekrut pemain-pemain bagus, ini juga menjadi suatu ancaman kan bagi tim-tim yang kemarin udah ada di atas. Di luar tim yang bersaing di papan atas kemarin. Ya pasti Persib Bandung, Bali United masih, Arema tambah amunisi lagi ada Evan Dimas. Tapi gue sih melihat Borneo punya kans. Borneo punya kans untuk bisa bersaing lagi karena kabarnya ada satu pemain bintang berlabel timnas naturalisasi akan ngerapat ke Borneo FC. Tunggu aja lah. Serius. Tunggu. Nih, gue takut salah, takut siapa? cenayang. Stefano Lillipali? Ini tuh gue nggak nyebut ya. itu katanya ke sana karena waktu kan banyaknya rumor ya Lillipali bilang. Tapi ini udah fix belum sih? Belum tahu ya? Itu dia gue belum tahu. Tapi kan banyak rumor bilang Lillipali kan katanya ke Solo lah, ke Persib Bandung gitu kan. Terus ternyata ke Borneo. Itu dia gue belum tahu itu kan kata Intan. Pokoknya kemarin itu sempat ketemu Mark Locke sebelum pergi ke Korea kan. Gue bilang gimana Lillipali, bilang kan dia cuma jawab I don't think so gitu kan. Tapi ya tunggu aja lah gimana kan dinamikanya kan. Kita nggak tahu transfer itu bisa berubah sepersekian detik, itu bisa jadi bisa ditikung ya, bisa ditikung atau bisa berubah. Contoh Osvaldo Hai beberapa minggu lalu
gue masih kontakan nih sama agensi yang nanganin iklannya Osvaldo Hai, terus bilang kayaknya dia nggak dipakai lagi sama Persija, nggak dipakai lagi sama Persija. Oh ya udah gitu, karena ketika si agensi ini mau pakai Osvaldo Hai, disaranin bang kayaknya kita udah nggak pakai Osvaldo Hai lagi gitu kan tahun depan. Nah terus ketua Jackmania Diki bilang kalau Osvaldo Hai bertahan 97%. Berarti kan terjadi ada dinamika beda, kan, ya. terjadi Akhirnya dinamika mungkin kan. ada apa namanya kontrak lagi, apa tawaran lagi gitu Tawaran kan. lagi, artinya terjadi dinamika. Yang gue bisa simpulkan adalah bisa aja Persija ini mengincar salah satu orang pemain yang berposisi sama seperti Osvaldo Hai, tetapi incarannya lepas, sehingga pas incarannya lepas dia balik Ya lagi udah, ke akhirnya Osvaldo Hai. Osvaldo. Dia balik lagi Osvaldo Hai dan akhirnya Osvaldo Hai extend dengan Persija gitu kan. Ya termasuk kalau orang yang bilang kayak Stefano Lillipali akan ke Borneo. Sejauh ini memang kencengnya ke Borneo, tapi kan kita nggak tahu di last minute tuh apa yang terjadi, termasuk Toha yang mau ke mana, ke Bali United dari Persita kan akhirnya nggak jadi juga gitu kan, nggak jadi juga. Jadi kalau benar kata manajemen klub, jangan dulu percaya sampai klub ngomongin di situs resmi. Ya itu benar gitu, karena semuanya tuh sampai saat H-1 sampai last minute tuh semuanya memang bisa terjadi. Tapi kalau Mas Vino ada lagi nggak sih bocoran-bocoran denger rumor-rumor misalnya kayak tim lain yang akhirnya kayaknya bakalan ngasih kejutan nih pemain-pemain. Kan kalau tadi kan rumornya Borneo ya. Terus ada lagi nggak? Mau dari tim mediocre apa tim gede? Iya, dua-duanya. Yang mediocre dulu deh. Bali United tuh masih alot dengar kabar sama Ricky Fajrin, karena Ricky Fajrin itu kabarnya minta harga yang lebih tinggi, layak lagi gitu kan. Ya correct me if I'm wrong gitu kan. Dan Ricky Fajrin rumornya juga emang diminatin sama tim kampung halaman ya PSIS Semarang. Tetapi ada atau lepas dari Ricky Fajrin, Bali United nantinya punya Ardi Idrus di posisi back kiri Adri Idrus dari Persib Bandung yang kemarin udah hatur nuhun gitu kan. Terus mungkin Bali United juga dikaitkan sama Nofri dari Persija ya. Nofri dari Persija. Artinya Nofri dan kalau memang benar Nofri ke Bali United, kalau memang benar ya. Artinya memang Nofri dan Ardi Idrus ini sebenarnya adalah pemain yang diinginkan Teko sejak beberapa tahun lalu. Dari lama karena memang udah bersama Teko juga kan di musim sebelumnya. Musim-musim sebelumnya. Turun ke peringkat 2 ada Persib Bandung. Oke. Persib Bandung tinggal menyisakan satu rekrutan besar ya pasti posisi asing Asia dan ini cenderung merujuk ke pemain berwarga negara Jepang. Oke Mas Vino, ini kita tahan dulu ya berita-beritanya, kita kasih tahu lagi nanti di hari berikutnya. Kita kayaknya udah selesai dulu nih kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jebreti makasih banyak udah nonton Depdagri. Jangan lupa nonton lagi hari Kamis, nanti ketemu lagi sama aku sama siapa Masih aja banyak ya. infonya. Masih banyak Mau infonya, gua kita bocorin? tahan. Nanti kita bocorin tahannya. Kita tahan dulu bocorannya. Thank you for Belum puas nih watching gua. semuanya.